Buku ini bisa dibaca oleh anak-anak saya, bisa dibaca oleh cucu-cucu saya, dan mungkin juga bisa dibaca oleh umat Islam bangsa Indonesia dan umat Islam seluruh dunia, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Mulyana Wiryanata. Kadang saya dipanggil Kang Mul, kadang juga secara berlebihan mungkin kawan-kawan memanggil saya Gus Mul. Saya salah satu penulis buku Memburu Sang Imam, ditulis berdua dengan kawan saya. Perjalanan menulis buku ini cukup panjang. Panjangnya itu bukan di proses menulisnya secara teks, tapi perjalanan menemukan konteksnya, di mana kurang lebih seingat saya sekitar 5 tahun saya meriset tentang buku ini. Diawali ketika saya berkuliah, di mana saat itu saya ketemu dengan penulis kedua ini. Di saat seingat saya semester 2 itu saya mulai tertarik dengan tema tokoh ini. Dan akhirnya saya banyak mengumpulkan buku-buku untuk referensi dan juga beberapa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Jurnal juga dan lain-lain. Nah dari situ, karena menulis itu kan yang saya pahami sebenarnya, apa yang kita tulis itu apa yang kita baca. Karena dari sekitar tahun 2017 apa 2016 ya, 2016, karena genre yang saya baca itu adalah tema tersebut, maka bisa dikatakan saya punya big data tentang itu. Nggak big data juga sih sebenarnya, tapi lebih dominan tentang tema itu. Akhirnya setelah saya kumpulkan sekitar kurang lebih 5 tahun tadi, saya coba untuk tulis. Penulisannya juga agak lama sih, sekitar 1 tahun dalam proses penulisan buku ini, dan akhirnya buku ini saya tulis dengan judul Memburu Sang Imam. Nah, kenapa judul besarnya itu menggunakan kata memburu, padahal ini buku biografi? Nah, karena tadi ada proses yang uniknya di mana saya juga ikut memburu, di mana pemburuan saya itu kurang lebih selama 5 tahun. Saya memburu tentang buku-buku yang pernah ditulis tentang tokoh ini, juga memburu pemikiran-pemikirannya, sampai akhirnya juga menemukan di buku ini juga kawan-kawan bisa menemukan bagaimana tokoh ini diburu gitu. Dan saya berharap juga teman-teman mampu memburu apa yang ada dalam buku ini. Nah, dengan itulah mengapa saya memberikan judul buku Memburu Sang Imam. Imam di sini memang secara spesifik saya tuliskan di subjudulnya, yaitu tentang SM Kartosoewirjo. Memang menulis buku ini di dalam kata pengantar saya sebutkan juga, selain perlu ketekunan, memang perlu keberanian lebih, karena si tokoh tersebut adalah tokoh yang lumayan kontroversi, dan itulah juga yang membuat saya tertarik gitu untuk menulis buku ini. Karena ini bukan buku pertama ya yang menulis tentang Kartosoewirjo, artinya banyak buku yang sudah diterbitkan terlebih dahulu. Buku pertama mungkin bisa teman-teman cek bukunya Ahmad Syarifuddin, judulnya Kisah Menyerahnya Kartosoewirjo. Nah, itu buku pertama sekitar tahun 62, pasca turun gunungnya beliau. Itu udah ada bukunya tipis, nggak sampai 100 halaman seingat saya, diterbitkan oleh penerbit Grip. Yang populer mungkin kawan-kawan bisa membaca bukunya Al-Haidar, bisa membacanya buku Hawk Dangel,
Van Dijk, dan buku yang lainnya. Cuman saya bisa berani mengklaim bahwa buku ini adalah buku terbaru mungkin karena ditulis bulan kemarin baru launching. Artinya buku terbaru yang ngebahas tentang Kartosoewirjo dari sekian lama. Mungkin tidak ada buku yang menulis lagi tentang tema ini, tentang tokoh ini. Sehingga ini bisa menjadi wacana baru lah untuk kawan-kawan pembaca, kawan-kawan peminat literasi. Dan juga buku ini ditulis oleh generasi saya, mungkin generasi milenial, yang harapannya itu juga mampu dinikmati oleh kalangan-kalangan milenial terhadap tokoh ini. Kelayakan itu saya pikir bisa dinilai dengan sudut pandang objektif atau tidak objektif, atau ilmiah atau tidak ilmiah. Kalau dikatakan apa yang baru dalam buku ini, saya tidak muluk-muluk. Memang terkesan buku ini kalau teman-teman baca itu datanya hampir sama dengan buku-buku yang saya sebutkan tadi. Bahkan saya pun ini mengambil referensi dari buku-buku sebelumnya. Nah, namun kelebihan dari buku ini, karena basic saya adalah linguistik, saya mengedepankan keilmiahannya dalam model penulisan. Artinya penulisannya menggunakan penulisan yang ilmiah, walaupun dalam buku ini karena saya pun manusia biasa, artinya cukup mungkin banyak ada kesalahan-kesalahan yang hilaf. Nah, maka dari itu dengan senang hati saya dan juga penulis kedua itu menunggu kritikan dari teman-teman. Maka itu teman-teman harus membaca buku ini. Dan apa yang standar layak atau tidaknya, pertama tadi ada keilmiahan dalam metode penulisan, juga keilmiahan dalam metode penelitian, yang dimana kami berdua berani mengklaim bahwa, atau teman-teman bisa riset sendiri nanti tentang buku ini, 80% buku ini itu bersumberkan kepada data-data terdahulu. 20%-nya anggaplah itu interpretasi daripada penulis. Artinya buku ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keilmiahannya baik dalam model penulisannya atau dalam model pengambilan data. Nah, yang berikutnya, si buku ini juga memuat data-data terbaru walaupun sedikit, yang unik, yang selama ini hanya berseliweran di media sosial mungkin atau di internet. Nah, kami coba rangkum dalam buku ini. Nah, ya, saya punya dua agenda mungkin ya, agenda dalam sejarah. Satu, saya ingin menekankan bahwa sejarah itu harus dihargai sebagai sebuah fakta. Yang kedua, sejarah sebagai sebuah nilai. Nah, dalam tahapan ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sejarah sebagai sebuah fakta, tidak dulu menyampaikan sejarah sebagai sebuah nilai. Artinya, tokoh ini ada secara fakta, itu ada, sejarahnya ada di Indonesia. Nah, masalah nilai, kawan-kawan mau pro atau kontra, sepakat atau tidak terhadap apa yang dilakukan oleh tokoh ini, itu adalah kembali kepada pilihan masing-masing. Tapi kalau berbicara sejarah sebagai sebuah fakta, kawan-kawan harus menerima bahwa tokoh ini ada di Indonesia, pernah hidup di Indonesia, pernah membela, memperjuangkan Indonesia, pernah berjuang untuk mengusir penjajah di Indonesia, dan itu sebuah fakta, tidak bisa dinafikan. Nah, maka manfaatnya mungkin bagi teman-teman atau harapannya ya pengen tersadar aja akan eksistensi tokoh ini. Jadi bukan di buku ini memang kami tidak secara lugas atau luas membahas tentang apa sih produk yang dia bikin, atau dalam konteks ini mungkin dia kan dikenal dengan imam dari negara Islam Indonesia. Nah, kita tidak membahas tentang negara Islam Indonesianya, tapi kita membahas tentang kiprah dan perjuangan dari sang imam ini. Dan tadi kembali lagi ke poin satu, bahwa sejarah sebagai sebuah fakta, maka tokoh ini tidak boleh dinafikan adanya di Indonesia. Maka saya tertarik dengan ungkapannya Bung Fadlizon. Dia mengatakan bahwa sejarah itu hitam dan putih. Nah, tokoh ini pun ada hitamnya, ada putihnya. Kedua-duanya itu
kawan-kawan harus bisa menerimanya sebagai sebuah fakta. Sebagai sebuah fakta dulu aja. Kalau sejarah sebagai sebuah nilai, oke, misal teman-teman, oke, saya sepakat dengan model perjuangan atau metode perjuangan yang dilakukan oleh SM Kartosuryo. Nah, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Kalaupun, kata teman-teman tidak sepakat dengan model perjuangannya, ya itu pun kembali kepada masing-masing. Tapi sejarah sebagai sebuah fakta, dia pernah hidup di Indonesia, itu gak bisa ditolak. Karena faktanya ada. Saya pikir kalau masalah penulisan itu semuanya sama ya. Masalah penulisan itu satu di konsistensi. Mungkin kalau ngebahas buku sejarah itu kesulitannya di sumber data. Gitu, makanya ada mungkin kesulitan ketiga itu di keberanian. Nah, maka hal apa yang kiranya memotivasi saya untuk menyelesaikan buku ini? Waktu saya kuliah, salah satu dosen saya bilang begini, kalau hidup itu ingin abadi, maka hanya ada dua cara, ditulis atau menulis. Nah, kalau ditulis berarti kan kita harus menjadi seseorang dulu, baru ditulis oleh orang. Tapi kalau kita menulis, kapanpun kita bisa menulis. Nah, namun saya pun akhirnya memilih untuk menulis, agar di kemudian hari orang tidak salah menulis tentang saya. Artinya orang bisa menguraikan saya dari karya-karya yang saya tulis. Nah, kesulitan-kesulitan selama penulisan ini memang terletak di poin satu tadi, konsistensi. Karena pernah terhenti penulisan itu sekitar 2-3 bulan, tidak ada penulisan sama sekali. Nah, karena kembali kepada motif tadi bahwa hidup itu bisa abadi dengan menulis, maka saya melanjutkan penulisan ini sampai selesai. Entah kenapa saya itu mungkin agak-agak unik juga nih. Titik terpuas itu bukan ketika udah jadi kayak begini bagi saya. Jadi titik yang paling puas itu ketika saya megang draft buku ini. Draftnya itu ketika saya print dalam bentuk dalam bentuk A4, lalu saya berikan ke tokoh yang memberikan kata pengantar, yaitu Bu Dr. Vika Komara dan Niko Pandawa. Nah, itu aja titik terpuasnya, di mana saya bisa memegang draft naskah yang selama ini saya ketik, siang dan malam mungkin saya ketik, bisa saya pegang gitu. Itu titik terpuasnya. Kalau masalah penjualan, itu kembali kepada konsep marketing ya. Sejauh mana kita ulet dan kreatif dalam marketing, ya buku akan terjual laris gitu. Nah, ini juga unik juga masalah menjadi penulis itu. Kita sama-sama tahu lah di Indonesia memang seniman atau budayawan itu tidak menjanjikan karir ya. Dari segi, ya mungkin kawan-kawan lah bisa tahu lah bagaimana para penulis di Indonesia gitu, bagaimana para budayawan di Indonesia, bagaimana pengrajin kreatif di Indonesia itu ya kurang diapresiasi lah. Cuman saya itu kan lulusan sastra, saya lulusan sastra Sunda Unpad. Saya berpikir saya punya tanggung jawab moral di situ. Apa tanggung jawab moralnya? Saya sedikit mengetahui dan mengenyam pendidikan tentang penulisan, terusnya di sastra pastilah mengenal tentang penulisan, mengenal tentang bagaimana kita harus produktif membaca, bagaimana kita mengenal literatur yang ada. Nah, berangkat dari situ akhirnya tergerak bahwa saya tidak boleh tergerus oleh arus, di mana kawan-kawan yang sudah lulus itu cenderung khawatir dengan hal-hal yang bersifat materialistik, mungkin karir dan lain-lain. Nah, justru yang saya pikirkan itu bagaimana saya mempertanggungjawabkan keilmuan yang saya punya itu selama kuliah. Nah, saya rasa salah satu bentuk pertanggungjawaban moral saya itu dengan mempunyai karya yang saya tulis. Ya inilah gitu bentuk pertanggungjawabannya. Sehingga menulis ini menjadi tadi karena dimotivasi oleh dosen juga yang bilang kalau ingin hidup abadi ya menulislah. Maka saya tambahin, nah, saya memilih untuk menulis agar di kemudian hari orang tidak salah menulis tentang saya. Ya, saya percaya diri aja di kemudian hari mungkin 1-2 orang akan menulislah tentang saya.
Orang tidak akan salah nulis tentang saya kalau saya punya karya. Orang bisa ngecek karya-karya saya, sehingga orang tahu pemikiran saya itu bagaimana. Mungkin orang bisa tahu juga hidup saya bagaimana. Karena kalau saya tidak mempunyai karya apapun, dalam bentuk apapun, ya bagaimana orang mau menulis tentang saya? Oh ya, bagi teman-teman yang mau membeli buku ini, sebenarnya udah tersedia di 2 marketplace besar di Indonesia, itu di Tokopedia dan di Shopee. Di Tokopedia bisa dikunjungi di toko Mima Pipa House atau di toko Baca Buku Hari Ini. Teman-teman bisa search aja dengan kata Memburu Sang Imam, nanti bakal muncul. Di Shopee juga sama, search aja di judul Memburu Sang Imam, itu ada beberapa toko. Salah satunya tadi di Mima Pipa House, di Independent Book, di Baca Buku Hari Ini itu udah ada, dan di beberapa toko lainnya. Dan pastinya ini tidak ada di toko-toko buku besar karena diterbitkan secara mandiri. Dan bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk diskusi tentang buku ini, baik itu kritik ataupun saran dan lain-lain, bisa bertemu saya di Katuhan Pustaka atau bisa DM ke Instagram Baca Buku Hari Ini. Responnya justru pasti ya positif kalau dari lingkungan keluarga dan lain-lain. Karena namanya karya ya pastilah orang apresiasi lah. Pertama mungkin apresiasi. Nah justru yang saya tunggu itu sampai sekarang itu adalah kritik terhadap buku ini. Dan baru ada dua yang masuk kritik. Itu pertama ada kesalahan cetak dan itu gak terlalu fundamental karena itu kesalahan di percetakan. Yang kedua memang ada kritik masalah penjelasan yang kurang lengkap. Nah, itu yang kami tunggu dari kawan-kawan. Kritik terhadap buku ini, apapun itu, dalam misal cuman ketinggalan koma titik aja, itu tolong disampaikan. Karena apa ya, saya paling senang orangnya dikritik. Apalagi ini kan karya manusia ya, pasti ada salah lah. Sangat senang sekali untuk dikritik, dan kritik itu bagi saya adalah respon positif dari kawan-kawan yang peduli terhadap literasi, yang peduli terhadap penulisan. Nah, bagi teman-teman untuk yang sedang membaca buku ini atau yang ingin membaca buku ini, saran pertama itu jangan takut, karena ketakutan akan membuat teman-teman bodoh. Yang sedang membaca buku ini harapannya teliti, maka pesannya jadilah generasi penerus dan generasi pelurus, sehingga teman-teman bisa meneruskan dan juga bisa meluruskan apa yang salah. Tentu dalam buku ini teman-teman mungkin bisa menemukan satu data atau narasi yang kurang tepat atau yang tidak setuju. Nah, disitulah mungkin kebijaksanaan teman-teman untuk menilai apakah si data itu bisa diterima atau tidak. Karena kata Ibnu Khaldun, membaca buku sejarah itu harus melihat realitas sejarah. Saya berharap buku ini abadi, buku ini. Tapi yang paling besar harapan bagi saya pribadi, buku ini bisa dibaca oleh anak-anak saya, bisa dibaca oleh cucu-cucu saya, dan mungkin juga bisa dibaca oleh umat Islam bangsa Indonesia dan umat Islam seluruh dunia, amin. Tapi harapan yang lebih daripada itu, saya bisa lanjut menulis tentang buku apapun itu. Yang penting saya bisa terus menulis dan mungkin bisa lebih produktif lagi dalam menulis. Apapun itu temanya, tidak spesifik terhadap tokoh ini. Pokoknya saya pengen tetap menulis. Saya kira menulis itu bukan satu pekerjaan yang mudah, dan penulis juga bukan satu pekerjaan yang begitu sulit. Di zaman sekarang dengan berbagai fasilitas yang ada, dengan berbagai cara yang mudah juga, teman-teman bisa search. Kalau kesulitan bisa buku referensi banyak juga. Saya pikir menulis itu ya tidak boleh terhenti, apapun itu. Maka di beberapa buku yang saya tanda tangani langsung, yang teman-teman ikut pre-order, itu ada pesan kurang lebih selamat memburu,
jangan redupkan pelurumu dan lanjutkan memburu, kurang lebih seperti konteksnya. Artinya saya bukan mengajak teman-teman untuk memburu dalam hal yang negatif. Dan peluru yang saya maksud itu adalah pena ataupun alat yang bisa membantu teman-teman untuk menulis. Artinya teruslah menulis sampai kapanpun.